Episode Friday Night SmackDown menyajikan beberapa hal baru dan juga update dari kelanjutan storyline dan juga cerita-cerita yang terjadi di SmackDown tentunya ya. Di antaranya adalah promo dari Bray Wyatt yang melanjutkan promonya minggu lalu yang terpotong oleh kehadiran sebuah vignette yang merupakan karakter dari yang mungkin nanti akan jadi faction barunya Bray Wyatt. Yang sudah diketahui namanya adalah Uncle Howdy ya guys ya. Namanya yang pakai topeng itu namanya Uncle Howdy. Kita akan bahas di sini dan juga bagaimana perkembangan dari hubungan Sami Zayn dan juga Jey Uso serta kehadiran Logan Paul, dan juga ada dua match yang sudah diresmikan untuk Crown Jewel. Selengkapnya di Gulat Review. Pertandingan pertama langsung disajikan. The Brawling Brutes datang bersama Sheamus tentunya yang akan bertanding melawan Solo Sikoa yang ditemani oleh The Bloodline, Sami Zayn dan juga The Usos. Pertandingan yang fisikal terjadi di awal dan juga pastinya kita sudah expect kalau Sami Zayn pasti akan mengganggu, merusak perhatian. Tetapi sempat Brawling Brutes di bawah juga sedikit ingin mengimbangi apa yang terjadi sampai akhirnya Sheamus dikalahkan oleh Solo Sikoa dengan bantuannya Bloodline tentunya ya. Dan hal menarik terjadi setelah match ini, di mana Sheamus dikeroyok oleh Bloodline guys. Dipatahkan tangannya. Jadi tangannya Sheamus ini dihempaskan, dikaitkan dulu terus dihempaskan dengan kursi oleh Jey Uso yang memang sangat kesal ya, dan juga sangat penuh amarah memukulnya. Dan ini mungkin bagian dari dimana WWE memutuskan untuk me-off-kan atau meliburkan Sheamus dalam beberapa waktu mungkin ya. Jadi sedikit mengubur ceritanya Sheamus melawan Gunther di Imperium untuk Brawling Brutes sendiri ya. Kita nantikan kelanjutannya, tapi yang jelas di episode SmackDown berikutnya itu Brawling Brutes itu akan bertanding melawan The Bloodline ya, 2 lawan 2 begitu. Dan setelah segmen ini dilanjutkan dengan kehadiran Bray Wyatt yang mengaku kalau dia punya masalah seperti kayak amarah begitu. Amarah ini membuat dia itu menjadi seseorang yang berbeda, yang mengantarkan dia ke sebuah tempat yang dia tidak inginkan secara emosional ya. Dia sedikit menekankan kalau dia sudah ditinggal sendiri. Dia ingin orang-orang itu tidak mengindahkannya, tetapi dia senang ketika semua orang mengingatnya karena Bray Wyatt merasa membutuhkan orang-orang yang mengingatnya tersebut. Dan Bray bilang kalau dia akan melakukan sesuatu yang buruk dan dia tidak akan menyesalinya. Sekarang dia adalah seorang pelayan. Dia akan pergi di mana Circle mengantarkannya. Circle di sini maksudnya adalah sebuah grup atau kumpulan ya, kurang lebih begitu. Dan ini jelas menunjukkan kalau Bray Wyatt is not alone. Dia tidak sendiri. Dia mungkin sudah mempersiapkan sebuah faction. Dia tekankan di promo itu adalah he is a servant. Dia adalah seorang pelayan guys ya. Jadi dia di faction ini bukanlah dia. Dia tuh kayak bukan pemimpinnya begitu. Kita tunggu saja kayak apa sih factionnya ini. Apakah yang orang pikirkan pada saat dia return, yang mana itu adalah member-membernya itu akan diisi oleh karakter Firefly Funhouse? Sampai titik ini saya meragukan hal itu teman-teman. Saya berpikir faction akan jadi sesuatu yang baru sih. Dan menjelang main event atau akhir dari SmackDown, muncul lagi sebuah vignette pegulat bertopeng ataupun orang bertopeng ini yang kita belum tahu apakah ini memang Bray Wyatt yang lain ataukah orang lain yang diberi nama. Ini nggak diungkapkan namanya siapa ya, tapi sudah menyebar di mana-mana namanya ini adalah Uncle Howdy.
Uncle Howdy ini akan jadi salah satu member dari faction Bray Wyatt, atau bahkan ini adalah Bray Wyatt yang pakai topeng. Jadi ada spekulasi juga yang bilang kalau ini Bray Wyatt, ini bukan Bray Wyatt. Ini orang karakter lain atau pegulat lain yang akan dipersembahkan sebagai Uncle Howdy. Jadi cara Bray Wyatt return memakai topeng Uncle Howdy ini adalah bagian dari pertunjukan aja untuk returnnya dia, dan untuk karakternya sendiri dengan topeng itu adalah karakter yang berbeda. Sepertinya begitu, sepertinya juga tidak. Kita akan terus menunggu ya bagaimana kelanjutannya. Dan hampir lupa saya, ada QR code juga yang muncul dalam vignette ini. Jadi QR code ini mengarah ke sebuah catatan medis psikologi yang intinya di sana berisi tentang riwayat penyakit psikis ya yang diidap oleh Bray Wyatt, yang berkaitan tentang dia kayak ada masalah di pengendalian amarah begitu ya intinya ya. Ada beberapa poin juga seperti nomor HP yang banyak fans coba telepon, katanya isinya adalah kayak sebuah lirik lagu gitu yang tipe-tipe petunjuk White Rabbit sebelumnya ya sendiri. Kita lanjut lagi untuk berikutnya. Di sini ada kelanjutan dari perubahan karakter Liv Morgan yang di episode ini melawan Sonya Deville ya. Kita lihat di sini Liv Morgan sering kali tersenyum dengan style creepy, agak menyeramkan gitu. Dia udah melakukan beberapa hal yang bisa dibilang cukup ekstrim dan agak gila begitu ya kesannya. Jadi dia kayak Joker begitulah, habis menyakitin orang dia ketawa-tawa, dia tersenyum-senyum gitu. Tetapi belum ada titik poin perubahan fullnya ya untuk karakter Liv Morgan ini. Di sini pertandingan berakhir double count out, di mana dihitung sampai 10 dari wasit di atas, mereka terlalu lama di bawah begitu ya. Dan akhirnya Liv Morgan itu superplex Sonya Deville ke kursi yang sudah dia susun di atas ring. It's kinda ekstrim lah untuk Liv Morgan dan juga Sonya Deville di match SmackDown ini. Lanjut lagi ya, adalah pertandingan atau pertemuan face to face monster of all monsters dan Omos. Memang sudah dischedulkan akan ada pertemuan ini di episode SmackDown ya. Orang juga menantikan pertemuan ini. Kenapa? Karena pada akhirnya orang akan melihat secara live bagaimana ketika Braun Strowman dihadapkan atau dijejerkan dengan Nigerian Giant Omos. Sependek apa sih Braun Strowman di depannya Omos? Jadi di awal Strowman sedikit berpromo begitu, dia nggak akan gentar akan menghadapi siapapun nantinya. Kemudian MVP yang keluar bukan Omos. MVP sedikit bilang katanya ya sedikit ya wanti-wanti lah ke Braun Strowman. Dia itu kalau di hadapan Omos hanya orang normal biasa. Hati-hati dia bilang begitu, kurang lebih begitulah ya. Saya juga agak lupa dia ngomong apa. Terus Braun Strowman kemudian menantang Omos melalui MVP untuk match di Crown Jewel. Ini akan sangat seru nih ya. Kemudian keluarlah Omos, datang dia ke atas ring, dan finally mereka berhadapan-hadapan. Pelan-pelan Braun Strowman mendekati Omos dan dia melihat ke atas. Ternyata tinggi sekali loh Omos. Jadi kesannya ini pertama kalinya dalam sejarah karirnya Braun Strowman ya berhadapan dengan orang yang lebih tinggi daripada dia. Dan memang benar seperti yang MVP katakan, Omos di depannya Braun Strowman terlihat normal guys. He is not a monster. Di depannya giant. Jadi jelas ini menurunkan image monsternya Braun Strowman. Nih Braun Strowman pun cukup terintimidasi karena setelah itu Omos cukup mendorongnya, dia jatuh langsung ke bawah. Sekuat itu Omos, di mana WWE sudah membangun image monster ke Braun Strowman, dengan Omos begitu saja jatuh. Ini Braun Strowman loh, orang yang ngangkat mobil loh, yang ngebalikin mobil loh. Bukan mobil ya, itu malah minibus ya. Ceritanya begitu. Dan Omos ini kekuatannya ya begitu-begitu aja ya gak sih? Karena dia seringnya ngadapin orang-orang yang lebih kecil daripada dia, jauh lebih kecil daripada dia. Inilah lawan yang menurut saya cukup lebih besar daripada lawan-lawan Omos sebelumnya. Tapi kita tahu guys,
seberapa besar sih kans Omos untuk menang di match ini. Tapi cara WWE untuk build up-nya, untuk membuat bagaimana seorang monster of all monster terintimidasi oleh seorang giant di sini cukup menarik menurut saya. Cukup oke ya. Tetapi hal yang resiko yang harus diterima oleh WWE adalah jelas ini menurunkan kredibilitas karakter monsternya Braun Strowman setelah dihadapkan dengan Omos. Karena perbandingannya jelas banget guys. Kalau teman-teman bisa lihat, perbandingan antara Omos dan Braun Strowman ini cukup drastis. Dan diresmikanlah match mereka, Omos melawan Braun Strowman di Crown Jewel. Lanjut lagi untuk match ataupun interview ya, bukan match ya, interview Drew McIntyre tentang Karrion Kross di belakang layar. Kita tahu di episode kemarin Drew menghancurkan Karrion Kross, menghajar habis-habisan pada saat ada terjadi kecelakaan di awal episode SmackDown. Jadi ini membuat Scarlett cuma sebentar ya. Dan di episode ini gak ada lagi. Yang jelas guys, yang jelas di promo ini Drew McIntyre menceritakan kalau setelah itu dia itu dipanggil oleh kantor atau headquarter kantor pusatnya WWE dan dia dapat dapat hukuman lah istilahnya. Jadi Drew McIntyre tidak boleh lagi di luar match ya bertemu atau bahkan pukul-pukulan lagi dengan Karrion Kross. Kalau itu terjadi lagi akan ada hukuman berat untuk Drew McIntyre. Dia menjelaskan itu di sini ya. Dan dia kembali menekankan kalau feud-nya belum selesai nih ya, dan ada match yang ternyata sudah diresmikan. Drew McIntyre akan melawan Karrion Kross di Crown Jewel inside Steel Cage. Once again mereka akan berdua one on one dan berharap pastinya saya yakin ini jadi bagian dimana poinnya adalah biar Karrion Kross tidak dibantu lagi oleh Scarlett. Makanya dikurung di Hell in a Cell. Tapi seperti Hell in a Cell, Steel Cage sebelumnya, kans interference atau gangguan dari luar pasti akan terjadi sedemikian rupa. Apakah next time di pertandingan Karrion Kross lawan Drew McIntyre akan blunder lagi? Saya harap tidak ya. Jangan mengecewakan saya untuk feud ini untuk kedua kalinya. Kita lanjut lagi. Pertandingan berikutnya adalah Tag Team Championship. Damage Control melawan Raquel dan Shotzi, dan Io sama Dakota berhasil menangkan pertandingannya cukup oke menurut saya juga cukup menikmati pertandingan ini ya. Lanjut lagi adalah ini yang menarik juga nih adalah Ronda Rousey diwawancarai dan dischedule-kan sebenarnya kalau Ronda Rousey itu akan open challenge di sini katanya begitu ya. Pokoknya ditanyakan ke Ronda kalau apakah dia siap untuk memberikan pertandingan yang memukau yang akan dinikmati oleh penonton di venue ini di SmackDown hari ini. Terus Ronda semakin agak heran dan juga cukup marah ya. Dia di sini bukan mau bertanding untuk menghibur, dia hanya ingin membuktikan dia yang terbaik gitu. Kalau yang dianggap untuk menghibur mending nggak usah katanya. Dia mau segera pergi dari tempat ini, dari Ohio ini katanya. Dan open challenge-nya minggu depan. Well, Ronda kenapa jadi marah-marah gini ya? Correct me if I'm wrong, kasih tahu kalau saya salah ya. Sebelumnya saya tidak merasa Ronda Rousey ini jadi karakter heel yang jelas begitu, dimana dia mencela ataupun mengejek fans, bertindak seolah-olah ingin dibenci. Karena selama video dengan Liv Morgan, ya mereka sama-sama ya ingin membuktikan dengan cara ekstrim ya nggak sih? Di sini Ronda jadi heel yang menjadi semakin jelas gitu. Ronda Rousey dengan karakter heel di sini sebagai SmackDown Women's Champion dan nggak jadi open challenge. Lanjut lagi adalah pertandingan Rey Mysterio melawan Ludwig
Kaiser. Dan kita tahu kalau Rey Mysterio sebelumnya itu dapat number one contender yang akan menantang Gunther. Ternyata pertandingannya akan diselesaikan ataupun dilaksanakan 2 minggu lagi ya. Dan di malam ini Rey Mysterio melawan salah satu dari member Imperium, yaitu adalah Ludwig Kaiser. Jadi poin cerita dari match ini di mana Imperium ini cukup mengganggu fokusnya Rey Mysterio untuk mengalahkan Ludwig Kaiser. Mereka mengganggu begitu loh. Sampai akhirnya Rey Mysterio punya akal. Pas wasit lagi lihat Ludwig di bawah ring, Rey Mysterio ngambil kursi dan dia lempar ke Gunther, terus Gunther menangisnya, terus ada bunyi tak gitu karena membentur ke bawah, terus Rey Mysterio pura-pura jatuh. Nah wasit langsung lihat, kamu mukulin Rey Mysterio ya, kamu ganggu pakai kursi ya? Enggak katanya. Ya udah mending kamu keluar aja. Wah, Rey Mysterio berhasil mengeluarkan orang dua ini yang mengganggu sejak awal. Akhirnya di sini Rey Mysterio bisa. Setelah Ludwig Kaiser nggak ada bantuan, Rey Mysterio bisa memenangkan pertandingan. Menurut saya ini cara yang cukup klasik lah ya dari Rey Mysterio untuk bisa memenangkan pertandingan. Lanjut lagi adalah Logan Paul yang finally return untuk promo. Tapi sebelum itu saya ceritakan dulu kondisi dari Bloodline. Jadi setelah Bloodline ini menang di pertandingan pertama, Solo Sikoa menang, ada obrolan di belakang layar di mana Jey Uso ini sangat bersemangat begitu. Karena juga ikut selebrasi loh Jey Uso bareng-bareng Sami Zayn sama Jimmy Uso di sini kemenangan Solo Sikoa yang diam aja begitu. Sami Zayn bilang urusan kita sudah selesai di sini di pertengahan setelah match Solo Sikoa lawan Sheamus itu yang dia menangkan. Terus Jey bilang, oh kita belum selesai bro, masih ada Logan Paul yang harus kita urusi katanya gitu. Terus Sami Zayn semakin memperjelaskan ke Jey Uso, Jey Uso tahu nggak? Roman Reigns, our tribal chief bilang kalau kita jangan ganggu Logan Paul. Itu urusannya tribal chief. Dan ini memang benar-benar katanya tribal chief, bukan kata saya, kata Sami Zayn. Gak usah ganggu, biar Logan Paul yaudah biarin aja begitu. Tapi Jey Uso ini orangnya berjiwa rebel ya. Dia cukup memberontak gitu ya. Dia bilang ya tetap harus melakukan sesuatu begitu. Dan Jey Uso memang cukup ya keras kepala lah istilahnya. Kita kembali lagi ke kedatangannya Logan Paul. Dia berpromo di sini bilang kalau dia akan melakukan sesuatu yang mungkin tidak diekspektasi oleh Bloodline dan juga Roman Reigns. Bagaimana kalau nanti dengan pukulanku aku bisa memenangkan Universal Championship? Dan kemudian Jey Uso muncul menghajar Logan Paul habis-habisan. Pas dia hajar Logan Paul, terus Sami Zayn keluar, loh kenapa begini? Udah, ini katanya tribal chief loh, kenapa kamu mengingkari? Kenapa kamu malah melakukan apa yang tribal chief tidak boleh lakukan? Terus Jey Uso sama Sami Zayn ada altercation sedikit, marah-marah. Pas Jey Uso disuruh keluar, dia mau keluar gak jadi, masuk lagi guys. Masuk lagi, dia mau hajar si Logan Paul, tapi Logan Paul sudah cukup fit untuk kembali bangkit. Dan akhirnya Logan Paul menonjok Jey Uso dengan sekali tonjokan. Jey Uso pingsan terkapar guys. Sami Zayn kaget, dengan satu pukulan Jey Uso langsung terkapar begitu. Ini poin yang diberikan oleh WWE dalam cerita storyline ini, sekali lagi memperlihatkan kalau bisa jadi Logan Paul ada kans untuk menang karena kekuatan pukulannya ini. Ini WWE menunjukkan kekuatan pukulannya Logan di sini ya. Jadi biar orang jadi kayak ada keyakinan sedikit lah Logan Paul bisa menang. Karena orang pasti akan berpikiran Logan Paul selemah itu pasti akan gampang banget dikalahkan oleh Roman Reigns gitu. Tapi dengan pukulan ini usahanya WWE ya patut kita hargai lah guys ya, dengan membuat cerita di mana Logan Paul bisa memukul jatuh dengan satu pukulan saja. Jadi dia punya pukulan maut nih si Logan Paul yang akan dia hantamkan kepada our tribal chief di Crown Jewel. That's it, berakhir di situ episode SmackDown hari ini guys. Menurut teman-teman gimana episode SmackDown hari ini? Silahkan komen di bawah mana match dan juga momen yang paling terbaik. Saya lagi silahkan komen di bawah. And thank you.